Pembilangnya tidak boleh lebih besar dari penyebutnya. Artinya kalau masih lebih besar, 9 ini masih lebih besar dari 8, artinya masih bisa dikerjakan. Kita kerjakan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Kalau tadi pertama kita sudah mengerjakan penjumlahan pecahan biasa ya. Adik-adik harus ingat tuh bagaimana yang disebut dengan pecahan biasa ya. Kemudian penjumlahan pecahan campuran. Kenapa disebut campuran? Karena memang campur-campur. Ada yang bulat dan ada yang pecahan. Makanya disebut pecahan campuran. Kemudian yang sekarang, bagaimana kalau penjumlahan itu pecahan biasa dijumlahkan dengan pecahan campuran? Bisa enggak? Ayo, adik-adik, coba kita lihat ya. Prinsipnya itu sama saja, ya, sama saja. Yang pertama dilihat adalah bilangan yang di bawah. Bilangan yang di bawah itu sudah sama atau belum? Tidak bisa dikerjakan. Jadi bagaimana supaya bisa dikerjakan? Maka harus disamakan terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakannya? Kalau bilangannya kecil-kecil, kalikan saja. Penyebutnya kalikan, ya, yang di bawah kalikan saja. Kalau bilangannya kecil-kecil. Tapi nanti kalau bilangannya besar-besar, dikalikan kan jadinya besar. Makanya nanti kaliannya akan besar-besar, akan menyulitkan kita sendiri. Maka akan lebih baik kalau dicari KPK. Jadi menyamakannya, carilah KPK antara penyebutnya ya, bilangan yang di bawahnya. Demikian ya adik-adik ya. Sekarang kalau bilangan pecahan campuran dengan pecahan biasa, prinsipnya sama saja ya. Yang dilihat tetap yang di bawah. Coba kita perhatikan soal nomor 1 ya, adik-adik. Coba kita lihat, yang pertama kita lihat apa tuh? Ya, yang pertama kita lihat adalah bilangan yang di bawah, ya. Lihat, 4 dengan 8 sama apa tidak? Tidak sama. Kita samakan terlebih dahulu ya. 4 per, kita belum tahu ya dengan berapa. Perhatikan. Kita harus lihat di berbagai kemungkinan. Ya, kalau bilangan besarnya bisa dibagi dengan penyebut yang lainnya, maka kita gunakan bilangan yang besar tersebut ya. Misalnya 8 bisa dibagi 4, bisa. 8 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 2. Berarti kita gunakan saja angka 8 atau KPK dari 4 dan 8 itu adalah 8 ya, maka kita gunakan angka 8. Sekarang pertama dengan pertama ya, kedua dengan yang kedua. 8 dibagi 4 dapat 2. 2 kali 1 2. 8 yang kedua ya. 8 bagi 8 dapat 1. 1 kali 7 7. Perhatikan. Sekarang sudah sama apa belum? Sudah ya. Penyebutnya sudah sama. Sama-sama 8. Kalau sudah sama, baru kita jumlahkan ya yang di atas. Perhatikan. Ini pertama yang bulat ya. Bilangan bulatnya kan hanya 4 saja ya. Sini bilangan yang kedua tidak ada ya. Makanya 4 tetap 4 di sini. Karena bawahnya 8 per 8. Sekarang 2 tambah 7. Berapa itu? 2 tambah 7 9. Perhatikan. Yang perlu diperhatikan di sini apa? Lihat, adik-adik ya. Hati-hati jebakan ini ya. Pembilangnya tidak boleh lebih besar dari penyebutnya. Artinya kalau masih lebih besar, 9 ini masih lebih besar dari 8, artinya masih bisa dikerjakan. Kita kerjakan lagi ya. 9 dibagi 8 berapa tuh? Dapat 1 ya.
1 kali 8, 8. Kurangkan 1 ya, sisanya 1. Jadi dapatnya berapa? 1, sisa 1 letak di atas per 8. Perhatikan, ini ada 4 tambah 1 ini 1 per 8. 4 tambah 1 berapa itu? 5. 1 per 8. Demikian ya adik-adik ya. Bisa ya? Dari soal yang pertama ini yang adik-adik harus pahami tadi, setelah kita kerjakan ternyata pembilangnya masih lebih besar. Makanya kita kerjakan lagi ya. Sederhanakan lagi ya. Bisa adik-adik ya? Sekarang kita coba yang kedua. Kita lihat di sini. Yang dilihat adalah bilangan yang di bawah. Bilangan yang di bawah ini sudah sama? Belum ya? Kalau belum, kita samakan terlebih dahulu. Ya. Perhatikan. 8 bisa dibagi dengan 4 ya. Ternyata sama dengan solusi nomor 1 ya. 4 dan 8 ya. Ini 8 bisa dibagi dengan 4, bisa. Dapat 2. Maka penyebutnya adalah 8. Ya. Kemudian setelah kita peroleh penyebutnya, maka yang pertama dengan yang pertama, yang kedua dengan yang kedua. Yuk kita kerjakan. 8 bagi 8 dapat 1. 1 kali 6. Nah, kemudian 8 bagi 4 sama dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. 8 bagi 4, 2 kali 3, 6. Nah, kita lanjutkan ya adik-adik. Sekarang penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan. 4 karena di sini tidak ada bilangan bulat, jadi 4 tetap 4 per 8. 6 tambah 6, 12. Perhatikan. Apa yang perlu kita selesaikan lagi? Di sini adalah pembilangnya masih lebih besar dibanding penyebutnya. Ini harus kita kerjakan lagi ya. Jadi 12 dibagi dengan 8. Dapat berapa itu? Adik-adik? Dapat 1 ya. 1 kali 8, 8. Kurangkan. 12 kurang 8 dapat 4 ya. Ya, jadi berapa yang kita peroleh? 1. Ini ya, satunya dari sini. 4-nya ini sisa ya. Letak di atas. 4 per 8. 1 4 per 8. Coba kita lihat. Ada yang bisa kita sederhanakan? Ada ya. 4 pembilang dan penyebutnya ya. Sama-sama kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi 4. Sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 4. Perhatikan. Jadi ini tetap 1 ya. 1, 4 bagi 4, 1 per 8 bagi 4, 2. Dapat 1 per 2. Atau ini, jadi kita pindahkan ke sini ya. 4-nya 4 tambah ini ya, bilangan 1 per 2. Berapa itu? 4 tambah 1, 5. 1 per 2. Inilah jawabannya. Ya, hati-hati ya. Pada soal yang kedua ternyata di akhir kita masih temukan bahwa pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Artinya apa? Artinya itu masih belum selesai ya. Masih harus diselesaikan lagi karena 12 bisa dibagi 8. Makanya kita kerjakan seperti ini. Ya, adik-adik. Kemudian kita lanjutkan di soal yang ketiga. Perhatikan. Soal yang ketiga, apa yang kita perhatikan terlebih dahulu? Yang kita perhatikan terlebih dahulu adalah
bilangan yang di bawah atau yang di bawah itu disebut apa? Penyebut. Ya, penyebutnya sama atau tidak? Tidak sama ya. Kalau tidak sama, kita samakan terlebih dahulu. Bagaimana nyamakannya? Kita cari KPK. KPK dari 4 dan 6 ya. Lihat adik-adik, 2 per tambah per ya. KPK 4 dan 6 itu berapa? 4 dan 6 ya. Dibagi dengan bilangan prima ya. Bilangan prima yang paling kecil 2, karena ini bilangan genap 2. Jadi 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Bagi berapa lagi? Bagi 2 lagi ya. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita tulis 3. Kemudian kita lanjutkan. 3 udah bilangan prima, makanya kita langsung bagi 3. 3 bagi 3, 1. Ya, KPK-nya berapa? KPK sama dengan kalikan 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Ya, jadi untuk apa 12 itu? 12 itu adalah penyebut yang baru. Jadi 12 dijadikan sebagai penyebutnya. Ya, coba kita kerjakan. Pertama dengan pertama, yang kedua dengan kedua. Yuk. 12 dibagi 4 dapat 3. 3 kali 3 9. 12 bagi 6 2 kali 4 adalah 8. Sekarang perhatikan penyebutnya. Sudah sama? Sudah. Kalau sudah sama, kita tinggal jumlahkan saja ya. Karena ini bilangan bulatnya sendiri ya, makanya dia tetap 2. Kemudian per 12. 9 tambah 8 17. Perhatikan nih, adakah yang harus kita kerjakan lagi? Ada ya. Apa itu? Ternyata pembilangnya masih lebih besar dari penyebutnya. 17 masih lebih besar dari 12. Artinya masih bisa kita kerjakan lagi ya. Coba kita kerjakan. 17 bagi 12 dapat berapa? 1 ya. 1 kali 12 kurangkan sisa 5. Ini berarti bagaimana kita menulisnya? Ini sama dengan 15 per 12 ya. 15 per 12 ini 2 tambah 15 per 12. Perhatikan, 2 tambah 1 3. 5 per 12. Inilah jawaban soal yang ketiga ya. 3, 5 per 12. Demikian adik-adik ya. Jadi bisa dipahami ya, bagaimana kita mengerjakan soal itu, sampai sejauh mana kita harus kerjakan ya. Kalau dia masih pembilangnya masih lebih besar dari penyebut, kita harus kerjakan terlebih dahulu ya. Jadi kalau sekarang 5 per 12, lihat pembilangnya sudah lebih kecil kan dibanding 12. Demikian ya. Coba kita lanjutkan soal yang terakhir ya, soal yang keempat. Perhatikan. Apa yang pertama diperhatikan adik-adik? Yang pertama kita harus perhatikan adalah bilangan yang di bawah ya. Bilangan yang di bawah 8 dan 12. Coba kita cari KPK 8 dan 12. 8 dan 12. Kita bagi 2 ya. Bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7 gitu ya. Jadi 2, 3, 2 dulu. 8 bagi 2, 4. 12 bagi 2, 6. Karena ini masih ada bilangan genap, kita bagi 2 lagi. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2,
3. Masih ada bilangan genap, bagi 2 lagi. 1, 3. Perhatikan. Sekarang sudah ada bilangan genap kan? Jadi, tapi 3 ini adalah bilangan prima. Makanya kita bagi 3 langsung ya. 3 bagi 3, 1. KPK-nya berapa? KPK-nya adalah, kalikan semuanya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 8 kali 3, 24. Yang menjadi penyebutnya adalah 24. Perhatikan. Pertama dengan pertama, kedua dengan kedua. 24 bagi 8 dapat 3. 3 kali 1, 3. 24 bagi 12 dapat 2. 2 kali 10, 20. Perhatikan. Karena sudah sama, kita tinggal jumlahkan saja ya. Jadi 6, tetap 6 ya. Bawahnya 24. Tinggal tambahkan 3 tambah 20 sama dengan 23. Demikian adik-adik, bisa dipahami ya. Jadi pecahan biasa dan pecahan campuran intinya adalah apa? Kita lihat bilangan yang di bawah penyebutnya ya. Yang di bawah itu penyebut. Jadi kalau penyebutnya belum sama, kita harus samakan terlebih dahulu. Kalau sudah sama, kita tinggal jumlahkan saja ya, karena ini penjumlahan ya. Tapi kalau belum sama, bagaimana cara menyamakannya? Yang pertama, kalau bilangannya kecil-kecil, kalikan saja. Jadi yang di bawah itu kalikan saja. Kalau bilangannya kecil-kecil. Tapi kalau dikalikan nanti jadi membesar, jadi bilangan besar-besar, maka cari KPK ya. Akan lebih simpel dicari KPK-nya. Ya, ya. Nah, yang ketiga, kemungkinan antara penyebut itu ada angka yang lebih besar. Coba angka yang lebih besar dibagikan dengan yang lebih kecil ya. Misalnya 8 dan 4 ini ya. 8 bisa dibagi 4, maka penyebutnya adalah 8. Demikian adik-adik ya. Mudah-mudahan semakin paham ya. Nanti diulang terus. Mudah-mudahan akan terbiasa dan menjadi pintar. Demikian, terima kasih.